bahkan ada yang berangkat setengah sepuluh. Bahkan ada yang berangkat ketika piring niku sudah keluar. Piring wis metu nembe mang. Memasuki acara yang keempat, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Hasan kepada saya di posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ma'budu siwa wa sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Janabil Koroma, para alim ulama sesepuh pini sepuh ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun Ketua Gerakan Pemuda Ansor beserta jajaran kepengurusannya yang saya muliakan dan yang saya hormati, tidak ketinggalan kepada segenap kesepuhan NU dan jajaran kepengurusan NU yang pada malam hari ini berkesempatan hadir, seperti Bapak Darpo, Bapak Umar, Bapak Imam yang saya muliakan dan yang saya hormati. Tidak ketinggalan kepada Ustadz Mirin, Ustadz Hafidin yang saya muliakan dan yang saya hormati. Tidak ketinggalan pula kepada sahabat-sahabat Ansor, juga Banser, Ibnu, rekan-rekan santri semuanya yang saya muliakan dan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat beliau Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi sebelum acara dimulai sudah diisi pembacaan Al-Barjanji, kemudian diteruskan dengan membaca solawat diiringi grup rebana Al-Ansoriyah yang sudah terbentuk tapi belum memiliki nama. Semoga saja dengan solawat salam tersebut kita berhak mendapatkan syafaatnya minat dunia hatal akhirat. Amin Allahumma amin. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kelak pada hari kiamat itu tidak semua orang itu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Ada beberapa golongan manusia yang kelak tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan satu saja, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Dia membaca sholawat, dia barangkali puasa, barangkali membaca Quran,
barangkali sedekah. Tapi ketika dia meninggalkan sholat secara sengaja, kemudian tidak taubat kepada Allah, kemudian tidak mengkodo sholat yang ditinggalkan, maka kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis baginda Nabi mengatakan, man taroka sholatan mutangamidan faqad tabarro'a min dimati. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kelak pada hari kiamat tidak akan ditanggung oleh baginda Nabi ora dulu juga Nabi maknane ora diparingi syafaat dening Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, barangkali pernah ada yang meninggalkan sholat, segera bertobat kepada Allah, kemudian sholatnya dikodo. Terus umpamanya saking akeh bingung, ya dikira-kira mawon, dikira-kira mawon. Sahabat-sahabat Ansor hadirin yang saya muliakan, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai warga Nahdliyin, tentunya di dalam bermasyarakat kita itu menginginkan bermasyarakat yang dinamis, bermasyarakat yang harmonis. Kemudian agar semua itu terlaksana dan terwujud, tentu kita harus menerapkan 4 prinsip dalam bermasyarakat yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah tawasud atau tengah-tengah utawa sedengan, ora ekstrim kanan, ora ekstrim kiri, ora fundamentalis, ora liberalis, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak dalam menghadapi berbagai situasi dan permasalahan di masyarakat. Jadi sedengan mawon, terlalu keras juga tidak, terlalu lembek juga tidak, terlalu lunak juga tidak. Ini modal yang pertama, tawasud. Kemudian yang kedua adalah tawazun, seimbang. Contohnya kados dene Pak Mustaqim sebagai kaur dalam satu sisi, tapi di sisi yang lain dia juga sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor. Di sisi yang lain dia juga sebagai kepala rumah tangga. Tawazun di sini dalam arti diantaranya adalah bisa membagi waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk organisasi, seimbang sehingga tidak menimbulkan kepincangan. Begitu juga bagi orang-orang yang alim dalam mengambil dalil itu juga seimbang antara dalil akli dan juga dalil nakli. Begitu juga anggota-anggota Ansor atau sahabat-sahabat Ansor yang lain setidaknya bisa menerapkan sikap tawazun, seimbang. Mangsane ngepam yo ngepam, mangsane kerja yo kerja, mangsane bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, mangsane tahlil seumpamane ya tahlil, mangsane ngurusi keluarga ya ngurusi
keluarga. Apalagi pernah kita mendengar bahwa adanya NU itu bisa bertahan sampai detik ini karena disiplin di dalam ketidakdisiplinan. Maksud berarti disiplin dalam ketidakdisiplinan, istiqomah dalam ketidakdisiplinan. Ya, seperti kumpulan rutinan Ansor atau NU, jadwalnya jam 7:30, tapi ada yang berangkat jam 8, ada yang berangkat jam 8:30, ada yang berangkat jam 9, bahkan ada yang berangkat 9:30, bahkan ada yang berangkat ketika piring niku sudah keluar. Piring wis metu nembe mangkat. Tapi anehnya justru ini yang menjadikan NU bertahan hingga detik ini. Seandainya kedisiplinan itu diterapkan dalam konteks yang sebenarnya wis ruwet, insya Allah ruwet. Terutama untuk tingkat ranting wis madul, asli wis madul. Nah sekarang bagaimana? Undangan jam 7:30 lalu dagang chicken di Gube, jam 9 baru selesai, jam 9 baru puput. Jadi yang kedua itu apa? Tawazu, keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh ini toleransi, bisa menghargai pemeluk agama lain, bisa menghargai aliran lain, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan walaupun beda pemahaman dan pendapat dengan orang-orang yang satu keyakinan walaupun beda pemahaman, beda paham. Dan sekarang kan NU itu sebenarnya diserang dari berbagai golongan, dianggap ahli bid'ah, dianggap keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seandainya mengerjakan bid'ah itu pun bid'ah yang hasan dan ada dalil dan dasarnya. Orang-orang yang mengaku sedikit-sedikit kembali ke Quran dan hadis, tapi sukanya mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain, menyesatkan orang lain. Pada dasarnya mereka sebenarnya tidak sepenuhnya kembali ke Quran dan hadis. Seandainya mereka benar-benar kembali ke Quran dan hadis, tentu tidak mudah mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, tidak mudah menyesatkan amaliyah orang lain, apalagi yang punya dasar dan punya dalil. Wong di dalam Quran itu kan, di dalam Quran sendiri itu kan ada walana a'maluna walakum a'malukum. Jadi biarkan kami mengerjakan amaliyah kami, dan kalian silahkan mengerjakan amaliyah kalian. Ini dasar atau dalil dari Quran untuk saling menghormati sesama pemeluk agama Islam atau sesama keyakinan tapi beda pemahaman. Kalau beda keyakinan itu kan apa? Di dalam Quran itu apa? Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agama. Artinya bagaimana? Walaupun beda keyakinan, tapi kita harus tetap menghormati, tetap menghargai sepanjang mereka itu menghargai dan menghormati kita. Atau yang dikenal dalam istilah yang dicatat di dalam kitab-kitab itu kafir dini.
Jadi kafir itu dibagi menjadi dua, ada kafir dhimmi, kemudian ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu orang-orang kafir yang mau hidup damai berdampingan dengan orang-orang Islam. Mereka menghargai orang Islam, menghargai hak-hak orang Islam, menghormati pemeluk agama Islam. Orang seneng gawe kisruh, orang seneng gawe masalah. Ini haram diperangi. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengatakan, man ada dinian fakot adani, waman adani fakot adam Allah. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka sama hukumnya dengan menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, sama hukumnya dengan menyakiti Gusti Allah. Dan saya kira orang-orang non-Islam di Indonesia itu masuk dalam kategori kafir dhimmi. Mungkin sebagian ada yang masuk dalam kategori kafir harbi. Kafir harbi sendiri itu adalah orang-orang kafir yang tidak mau hidup berdampingan dengan orang Islam, tidak menghargai, tidak menghormati orang Islam, dan cenderung memusuhi orang-orang Islam. Ini yang boleh diperangi. Kemudian yang keempat adalah i'dal. I'dal itu bersikap adil. Bersikap adil bagi diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil dalam menyampaikan hak. Ketika itu benar ya harus dikatakan benar, ketika salah itu harus dikatakan salah. Itu namanya adil. Nah, ketika empat hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan masyarakat, insya Allah akan terbentuk masyarakat yang dinamis dan masyarakat yang harmonis. Ini prinsip bermasyarakat dari warga Nahdliyin. Apalagi kita itu kan semuanya itu santri. Walaupun sudah ada yang punya cucu, sudah ada yang menikah. Santri itu kan dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang mungkin di asrama-asrama atau di pondok, ada yang kalong, ngajine seminggu sebisa, ngajine setiap hari mungkin hanya satu kali, tidak menetap di asrama, baik itu muda ataupun tua, baik laki-laki ataupun perempuan yang dikenal dengan santriwati. Jadi santri itu tidak terbatas hanya pada anak-anak yang berada di pondok pesantren atau diasramakan di pondok pesantren. Kalau menurut Gus Dur itu kata santri itu berasal dari bahasa Pali, bahasa yang digunakan oleh umat Buddha. Tentu bahasa zaman dulu. Jadi kalau menyebutnya itu seperti menyebutkan kata dalam bahasa Inggris, santri. Itu cara Gus Dur kalau yang pernah mendengarkan ceramah dari Gus Dur. Tapi kemudian ada yang mengartikan santri itu dari huruf-huruf yang terdapat pada lafaz santri. Jadi santri itu kan terdiri dari 4 huruf, sin, nun, ta, kemudian roh. Sin sendiri itu mengandung pengertian sabrun nganil mulim. Jadi santri itu wajib menutup aib orang lain, aib sesama, tidak hanya aib orang lain tapi juga aib diri sendiri. Jadi ketika waruh aib wong ya usah ngomong, cukup awak dewek sing ngerti, apalagi aib diri kita sendiri. Termasuk orang yang kelak pada hari kiamat itu sulit diampuni oleh Allah itu adalah orang yang mengumbar aibnya sendiri. Orang yang membuka aibnya diri sendiri, walaupun barangkali kemaksiatan itu sudah dikerjakan cukup lama, tapi dicerita-ceritakan. Kayak cah nom-nom itu kan kadang-kadang pacaran, terus ngabung pacarnya kan mesti bangga loh, dicerita-cerita
cerita. Ayah Hayun itu kan belum pernah merasakan Ya benar. karena nopo masih jomblo. Tapi jomblo itu alhamdulillah karena terhindar dari kemaksiatan. Tapi embung nek jomblo mereka karena kondisi, karena memang orang payu-payu. Berat ya. Berat. Tapi jomblo dulu yo, siji loro, jejere nyong dewek. Jomblo tapi temenan jomblo itu alhamdulillah karena terhindar dari kemaksiatan. Artinya wong sing gawe pasar niku lebih berpotensi untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama, satrun nganil muyub, jadi menutup aib baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Barang siapa yang pandai menutup aib orang lain, kelak aibnya di hari kiamat ditutup oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah nun naibun nganis suyuk. Jadi santri itu siap menjadi pengganti generasi yang sudah tua. Jadi yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi adalah siap mengganti, bukan menggeser, apalagi menyingkirkan. Paham ya? Jadi siap mengganti generasi yang tua. Jadi ketika wis ora mampu generasi yang sepuh-sepuh, maka ketika dia ditunjuk maka harus siap, entah itu ngimani masjid, ngimani tahlil atau sumpamane didapuk jadi kiai. Tapi perlu saya tegaskan lagi, tidak menggeser apalagi menyingkirkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah taibun nganidun. Jadi santri itu siap bertobat ketika melakukan kesalahan, baik kesalahan kalau Gusti Allah atau kesalahan kepada sesama manusia. Artinya ketika melakukan kesalahan dengan sesama manusia tidak segan-segan untuk meminta maaf. Itu sifat dari santri, baik itu santri muda atau santri awak. Ya semoga saja kita itu sampai meninggal kelak tetap statusnya sebagai seorang santri. Amin Allahumma amin. Hayun ya kelek santri. Santri Mbak Neni. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, rohibun ngalis suluk. Jadi santri itu senang cinta damai, senang kerukunan. Apalagi sekarang kerukunan itu harga mati. Tidak hanya NKRI yang harga mati, tapi kerukunan juga harga mati. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar orang yang memiliki keyakinan yang sama, kerukunan dengan tetangga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi rohibun nganis suluk itu senang cinta damai, senang kedamaian, tidak senang ribut, tidak senang membuat onar, tidak senang membuat kekacauan. Jadi makanya NU itu tidak pernah terlibat gerakan-gerakan demo yang menggerakkan massa sampai ke Monas, demo berjilid. Jadi NU itu punya cara sendiri untuk menegur pemerintahan apabila di situ melakukan kesalahan. Hadirin yang saya hormati, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan dianani sholawat oleh berkait sholawat, sehingga disadarkan hati kita dan hati kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah senang niku banget gitu. Mungkin pernah ada yang mendengar bahwa Habib Umar itu pernah mengatakan, jadi barang siapa yang memiliki rasa cinta walaupun sebesar zarah atau sebesar biji sawi terhadap ulama, kelak dimudahkan masuk ke dalam surga oleh Gusti Allah. Kita bayangkan, cinta dengan orang alim, cinta dengan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama atau ulama itu saja dimudahkan, digampang namun surgane nang Gusti Allah. Apalagi sumpamane seneng karo sahabat, apalagi puncake duweni mahabbah atau demen karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap eksis dalam berorganisasi, eksis dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.